Halo guys, perkenalkan nama saya Yohanes Denny Ardian, biasanya dipanggil Denny. Saya dari Universitas Widya Dharma Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan bab 7, yaitu pandangan sosial konsumen. Kita langsung masuk ke materinya aja. Yang pertama, ada pengaruh keluarga konsumen. Yang kedua, pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan kecil konsumen. Yang keempat, pengaruh strata sosial konsumen. Oke, yang pertama, pengaruh keluarga konsumen. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk iklan dan situasi. Kita dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan pembelian. Yang pertama ada keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua. Yang kedua ada keluarga sebagai sumber keturunan. Di sini adanya hubungan yang saling mempengaruhi, yaitu antara suami istri dan anak. Studi tentang keluarga dan hubungan mereka dengan pembelian dan konsumsi adalah penting, tapi kerap diabaikan dalam analisis perilaku konsumen. Yang pengambilan keputusan ini akan mempengaruhi yang pertama media. Pemilihan media seharusnya didasarkan pada siapa yang lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengembangan produk. Dalam pengembangan produk, terutama yang berkaitan dengan produk untuk anak-anak, seharusnya desain produk tidak didasarkan pada selera si anak, tetapi mendasarkan pada perspektif dan selera si ibu. Yang ketiga ada iklan. Masalah strategi yang lebih sulit muncul ketika keputusan dibuat bersama. Apakah seharusnya iklan diarahkan kepada suami atau istri, atau seharusnya satu iklan didesain untuk menarik kedua-duanya? Yang keempat ada penetapan harga. Strategi harga mungkin juga dipengaruhi oleh identifikasi pembuat keputusan. Artinya, harga yang ditentukan untuk suatu produk harus mempertimbangkan tanggapan pengambilan keputusan pembelian. Yang kelima yaitu distribusi. Jika keputusan dibuat secara bersama, toko-toko membutuhkan jam buka lebih lama untuk orientasi produk masing-masing anggota keluarga dan membutuhkan peralatan display yang terpisah. 5 keputusan konsumsi keluarga yang dapat didefinisikan. Yang pertama, penjaga pintu atau gatekeeper. Inisiator pemikiran keluarga mengenai pembelian produk dan pengumpulan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, ada pemberi pengaruh atau influencer. Individu yang opininya dicari sehubungan dengan kriteria yang harus digunakan oleh keluarga dalam pembelian dan produk atau merek mana yang paling mungkin cocok dengan kriteria evaluasi itu. Yang ketiga, ada pengambil keputusan atau decider. Orang dengan wewenang atau kekuasaan keuangan untuk memilih bagaimana uang keluarga akan dibelanjakan dan produk atau merek apa yang akan dipilihnya. Yang keempat, ada pembeli atau buyer. Orang yang bertindak sebagai agen pembelian yang mengunjungi toko, menghubungi penyuplai, menulis cek, membawa produk ke rumah, dan seterusnya. Yang kelima ada pemakai atau user, orang yang menggunakan produk tersebut. Nah, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Hirschman mendefinisikan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, termasuk juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa dipengaruhi oleh konflik, perubahan jumlah penduduk, revolusi, penemuan baru, dan masih banyak lagi. Faktor perubahan sosial budaya. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, adanya penemuan baru. Dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami penumpukan berbagai macam budaya. Hal ini yang disebabkan terjadi penemuan baru yang ada di masyarakat. Yang kedua, pengaruh jumlah penduduk. Seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki
jumlah penduduk yang cukup besar. Faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi satu faktor perubahan sosial budaya. Yang ketiga, munculnya konflik. Konflik muncul karena disebabkan adanya kemajemukan yang melahirkan berbagai karakter dan sifat, sehingga timbullah sebuah pertentangan satu dengan lain. Yang keempat, terjadi revolusi. Revolusi terbentuk di luar lingkungan alam fisik sekitar, misalnya karena terjadi bencana alam atau terjadi perang. Yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Keterbukaan lapisan masyarakat terhadap perubahan baru ini memberikan dua pengaruh. Yang pertama, yaitu keterbukaan dan open mind terhadap hal-hal baru sehingga lebih update. Yang keenam, motivasi berprestasi, yaitu memiliki motivasi berprestasi. Tentu saja hal ini hak yang positif yang patut dipertahankan agar terjadi perubahan sosial yang bersifat positif. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu pengaruh kecil lingkungan perilaku konsumen. Ada 5 pengaruh kecil lingkungan terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, budaya. Budaya yang digunakan dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna membantu individu untuk berkomunikasi. Yang kedua, kelas sosial, yaitu pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Konsumen dibedakan atas perbedaan sosial yang didasarkan pada tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang ketiga ada keluarga. Keluarga merupakan organisasi pemberdayaan konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi penelitian yang luas. Pengaruh keluarga yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah keluarga prokreasi, yaitu pasangan dan anak-anak. Yang keempat, pengaruh pribadi, yaitu perilaku kita yang kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang kelima, situasi perilaku konsumen dapat berubah. Kadangkala perubahan ini bisa tidak menentu dan tidak dapat diramalkan, sehingga perubahan ini dapat diprediksi dengan menggunakan penelitian dan manfaatkan sebagai strategi. Masuk materi yang keempat, yaitu pengaruh strata sosial konsumen. Strata sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Strata sosial disebut juga lapisan antar masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial. Kelas sosial mengacu kepada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di pasar, seperti sosial atas atau upper class, sosial menengah, middle class, dan kelas bawah, lower class. Kelompok status mencerminkan suatu harapan komunitas akan gaya hidup di kalangan masing-masing kelas dan juga estimasi sosial yang positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan kepada masing-masing kelas. Kelas sosial atau perkelas, yaitu pendapatan masyarakat kelas atas ini di atas rata-rata. Gaya hidup mereka cenderung membeli barang mewah dan bermerek. Kelas sosial menengah atau middle class, kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Kelas menengah mampu untuk memenuhi kebutuhan tersier dengan barang-barang seperti fashion, gadget, dan makanan. Kelas bawah atau lower class, dilihat dari sisi pendapatan, golongan masyarakat ini memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Itulah mengapa masyarakat kelas bawah biasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan masyarakat kelas bawah disubsidi oleh pemerintah dalam berbagai aspek. Angel, Blackwell, dan Minier mengemukakan pendapat Gilbert dan Kahl yang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan strata atau kelas sosial seseorang. Kesembilan variabel tersebut digolongkan ke dalam 3 kategori. Variabel ekonomi. Yang pertama, pekerjaan. Status pekerjaan akan menentukan kelas sosial seseorang. Pekerjaan yang dilakukan
orang tua, baik ayah ataupun ibu, akan menentukan kelas sosial. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan akan menentukan daya beli seseorang. Yang selanjutnya akan mempengaruhi pola konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar peluangnya ia masuk ke dalam kategori kelas atas. Yang ketiga, kekayaan. Kekayaan adalah sumber pendapatan masa datang yang memungkinkan keluarga mempertahankan kelas sosialnya yang tinggi, generasi demi generasi. Yang keempat, pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. Kedua jenis dan tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang kelas sosial. Variabel interaksi. Yang pertama, prestis pribadi. Seseorang dikatakan memiliki prestis pribadi jika ia dihormati oleh orang lain dan orang di sekelilingnya. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi adalah variabel yang berkenan dengan hubungan sehari-hari. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar keterampilan, sikap, dan kebiasaan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan komunitas bersangkutan. Variabel politik. Yang pertama ada kekuasaan, yaitu potensi individu atau kelompok untuk menjalankan kehendak mereka atas orang lain. Yang kedua, mobilitas. Mobilitas adalah konsep kembar yang berhubungan dengan stabilitas atau instabilitas sistem stratifikasi. Oke guys, sekian video presentasi dari saya untuk mengenai materi bab 7 ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, akhir kata saya ucapkan terima kasih.